Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini Bapak ingin revisi sedikit mengenai video pembelajaran sebelumnya mengenai cross product atau perkalian silang. Ada hal yang ternyata keliru yang Bapak jelaskan sebelumnya, tapi tidak banyak, sedikit saja mengenai tandanya saja. Gimana halnya? Kita coba dulu ya. Bapak punya vektor A 1, 2, 3 dan vektor B 4, 5, 6. Kalau mau cari A cross B, maka ada elemen I, J, K. Ingat-ingat bahwa cross product hanya berlaku pada 3 dimensi. Oke. A cross B, maka kita tuliskan elemen vektor A-nya dulu 1, 2, 3, lalu elemen vektor B 4, 5, 6. Nah, kalau kita mau cari cross product, maka kita harus cari setiap elemennya. Nanti kita akan cari elemen I. Setelah elemen ini dapat, kita akan cari elemen J. Setelah itu kita akan cari elemen K. Nah, seperti itu. Nah, kelirunya adalah di sini. Di sini min dan di sini harusnya plus. Seperti itu. Kita coba masukkan angkanya dulu ya. Kita mau cari elemen I, maka kolom I, yang ini kolom ini kita tutup sehingga angkanya tinggal 2, 3, 5, 6. Kita tuliskan 2, 3, 5, 6. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita mau cari elemen J, kita tutup elemen J-nya sehingga angka yang muncul hanya 1, 3, 4, 6. Nah, seperti itu. Kita mau cari elemen K, K-nya kita tutup 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, dan 5. Seperti itu kira-kira. Nah, sampai situ ada masalah? Enggak ya? Di mana kelirunya video pembelajaran sebelumnya? Sebelumnya Bapak tuliskan bahwa di sini nilainya plus, seharusnya nilainya negatif. Oke, ini revisinya atau perbaikannya. Nah, sekarang kita cari nilai dari setiap elemennya, yaitu IJK, dengan cara seperti menentukan determinan. 2 kali 6 dikurangi 3 kali 5 gitu. 1 kali 6 dikurangi 3 kali 4. 1 kali 5 kurangi 2 kali 4. Seperti itu. 2 kali 6 12. Min 3 kali 5 15. Itu untuk elemen I. Min. Kenapa min? Karena sudah ada min di sini sebelumnya. 1 kali 6 6. Min 3 kali 4 12. Tuh, seperti itu. J. Pak, di sini min dari mana? Itu memang rumusnya. Oke. Kurangi 1 kali 5 5, min 2 kali 4 8 K. Oke, 12 min 15 min 3 I. 6 min 12 itu nilainya adalah min 6. Min ketemu min jadi plus, berarti plus 6J. 5 min 8 min 3 K. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi revisinya di sini. Tanda ini harusnya negatif. Jadi dia selang-seling, di sini positif, negatif, lalu positif. Oke, kita coba latihan soal lagi. Misalkan diketahui elemen vektor A 2, min 2, 1. Elemen vektor B 3, min 1, 5. Yang ditanya adalah B cross A. Kalau B cross A, maka untuk menentukan cross produknya, seperti biasa kita I, J, K tuliskan dulu. Nah, karena dia B cross A, B itu dituliskan duluan, maka elemen yang vektor B yaitu 3 min 1, 5 kita tulis terlebih dahulu. 3 min 1, 5. Oke. Selanjutnya vektor kedua yaitu vektor A 2 min 2, 1. Seperti itu. Nah, baru cari seperti biasa seperti tadi. Kita mau cari elemen I, maka sisanya tinggal min 1, 5, min 2, 1. Min 1, 5, min 2, 1. Itu untuk elemen I. Untuk elemen J negatif, jangan lupa min elemen J nya kita tutup kolom J sehingga sisanya tinggal 3, 5, 2, 1. 3, 5, 2, 1. Tuh, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita kalau mau cari elemen K, kita tutup kolom K nya. Tuh, 3 min 1, 2, min 2. 3 min 1, 2, min 2. Dapatlah elemen K. Seperti itu kira-kira. Nah, kita cari caranya. Min 1 kali 1 min 1 ya. Min 5 min 2 min 10. I min 3 kali 1 3, 5 kali 2 min 10. J tambah 3 dikali min 2 min 6 min 2.
Min ketemu min 10, 10. Min 1 plus 10. Bagus, 9. 9i. 3 min 10 itu min 7 ya. Ini nilainya min 7. Min ketemu min jadi plus, berarti plus 7. Min 6, min ketemu min jadi plus ya. Min 6 plus 2, min 4. Min 4k. Nah, seperti itu caranya kira-kira. Oke? Nah, materi kita hari ini adalah proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Misalkan Bapak punya gambar seperti ini. Titik A, titik B, titik D. Ini maaf, ini bukan titik D seharusnya, yaitu titik C harusnya ya. Ntar Bapak hilangkan dulu. Nah, ini harusnya bukan D tetapi C. Oke, C-nya di sini. Nah, proyeksi ortogonal, yang namanya proyeksi itu artinya bayangan. Oke. Bayangan. Jadi kalau misalkan Bapak punya gambar seperti ini, A, B, C, D seperti ini, proyeksi atau bayangan vektor bayangan titik A pada garis AD adalah, jadi Bapak mau cari bayangan titik ini di garis ini. Nah, bayangannya di mana nih? Maka bayangan tetap di titik A tersebut, seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya kita ke yang titik B. Proyeksi B pada AD. Bapak punya titik B di sini, terus ada AD, garis AD dari sini ke sini ya, C-nya seperti ini. Titik B ini kalau diproyeksikan terhadap garis AD, maka nanti bayangannya kalau ditembak sinar, disinarkan di sini, tembak sinar dari atas, maka nanti bayangannya akan jatuh di titik sini. Oke, di titik C, seperti itu. Dengan cara yang sama kalau proyeksi AB, yaitu garis AB ini pada AD, nah ditembak sinar dari atas ini, si garis AB-nya ditembak sinar, nanti proyeksinya atau bayangannya yang ada di garis AD itu akan jadi AC. Tuh, seperti itu. Oke. Nah, itu juga akan berlaku pada vektor. Kalau pada vektor gimana Pak? Contoh, misalkan Bapak punya dua vektor nih. Vektor yang pertama vektor A, yang kedua vektor B. Nih ke sini, arah sampai ujung sini. Nah, kita bisa cari proyeksi atau bayangan si vektor A ini pada B di sini. Bayangan A tapi letaknya ada pada B. Ya kita sebut dengan vektor C. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita tembak sinar dari atas. Nah, kita bisa cari bayangan si A nih, vektor A yang ada pada vektor B. Maka bayangannya kalau misalkan ditembak sinar dari atas, bayangan akan jadi seperti ini saja. Nah, ini dia vektornya. Nah, jadi ini tuh proyeksinya atau bayangannya. Jadi di bab ini kita tuh nyari proyeksi atau bayangan suatu vektor terhadap vektor lain. Anggaplah kita dapat vektor baru yaitu vektor C, di mana vektor C adalah bayangan si A terhadap vektor B, seperti itu. Nah, rumusnya gimana? Bapak punya rumus yang pertama, kita bisa cari vektor C nih. Kita bisa cari bayangannya yaitu vektor C dengan rumus A dot B dibagi dengan panjang B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Ingat-ingat ini A dot B. A dot B sama dengan X kali X tambah Y kali Y tambah Z kali Z, seperti itu. Oke, ini dot produk atau perkalian titik. Nah, kita juga bisa cari panjang vektor C-nya, kita juga bisa cari panjang si bayangannya atau proyeksinya dengan rumus A dot B dibagi dengan panjang vektor B, seperti itu. Ini bukan mutlak ya, itu maksudnya kurang seperti biasa saja. Oke, lanjut ke contoh soalnya ya. Diketahui vektor V 32 dan vektor W min 21. Tentukan proyeksi ortogonal vektor V pada vektor W dan panjangnya. Oke. Proyeksi ortogonal V pada W. Oke. Kita punya rumus sebelumnya apa sih? Proyeksi vektor V pada W, misalkan hasil akhirnya adalah vektor C.
Ini rumus yang mana? Nih rumus yang ini. C sama dengan gitu kan, vektor V dot vektor W seperti itu dibagi dengan panjang vektor W dikuadratkan dikali dengan vektor W. Seperti itu. Oke. Itu rumusnya. Vektor V dot vektor W. V dot W berarti kan X kali X gitu kan, tambah Y kali Y tambah Z kali Z. Kebetulan ini 2 dimensi, berarti elemennya hanya sampai Y saja. Dibagi dengan panjang vektor W. Panjang vektor W kita harus cari dulu. Kita cari panjang vektor W. Rumus panjang vektor menggunakan rumus Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat. Vektor W ya. Vektor W ini yang ini. Min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Seperti itu. Min 2 kuadrat itu 4. Tambah 1 kuadrat itu 1. Berarti akar 5. Nah, berarti di sini akar 5 dikuadratkan. Dikali dengan vektor W. Vektor W-nya apa sih? Bukan dot ya, ini kali biasa. Vektor W-nya min 2, 1. Tuh, seperti itu. X kali X. Ini kan X, Y. Ini kan X, Y. Seperti itu. X kali X 3 kali min 2. 3 kali min 2. Ditambah 2 kali 1. Per akar 5 dikuadratkan hasilnya 5. Dikali dengan min 2, 1. Seperti itu. Oke. 3 kali min 2 hasilnya adalah min 6. Ini min 6, yang ini 2 kali 1, 2. Min 6 tambah 2, min 4. Min 4 per 5. Karena dibagi 5 ya. Min 4 per 5 dikali dengan vektor W. Min 2, 1. Ingat ini skalar, ini vektor. Maka dikalikan dengan caranya adalah min 4 per 5 kali min 2. Min 4 per 5 kali 1. Hasil akhirnya adalah min 4 per 5 kali min 2. Min kali min plus 4 kali 2, 8. 8 per 5 X-nya. Lalu Y-nya min 4 per 5 kali 1. Hasilnya min 4 per 5. Nah, itulah dia vektor C-nya. Atau hasil proyeksi vektor V pada W. Seperti itu. Nah, ini soal yang pertama. Kita juga harus cari panjang vektornya. Cari panjang vektornya gimana? Nih, vektor C, panjang vektor C sama dengan kita pakai rumus yang sebelumnya, yaitu rumus yang kedua. Nih, cari panjang vektornya pakai rumus yang ini nih. Tuh. A dot B dibagi dengan panjang B. A dot B dibagi dengan panjang vektor W. Seperti itu. A dot B ada nggak nilainya? Ada. Tadi kan kita nyari bukan A dot B ya, maaf. Kita pakainya V dot W. V dot W. V dot W tadi nilainya kita udah dapet, yaitu min 4. Dibagi dengan panjang vektor W. Ada ya, akar 5. Min 4 per akar 5. Berarti panjang vektornya. Ini bukan bentuk yang rasional. Kenapa? Karena bentuk pecahan ini penyebutnya, yaitu bagian bawahnya, mengandung akar. Maka kita harus hilangkan akarnya dengan cara kali akar sekawan, yaitu akar 5 per akar 5. Min 4 kali akar 5, min 4 akar 5. Per akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Akar 25, 5. Nah, itu dia jawabannya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Vektornya V dan W sama vektornya. 32 min 2, 1. Tentukan proyeksi ortogonal W pada V. Tadi kan V pada W soal yang pertama. Nah, soal yang kedua W pada V serta panjangnya. Nah, apa pengaruhnya kalau W pada V dan V pada W? Jadi rumusnya akan berbeda juga. Seperti itu. Kita cari hasil proyeksinya, yaitu vektor C. Anggaplah vektor C adalah hasil proyeksi ortogonalnya. Ortogonal W pada V. Maka rumusnya nanti, tadi kan V dot W gitu kan ya. Nah, sekarang karena dia mulainya W pada V, maka kita mulai dari vektor W. Vektor W dot vektor V dibagi dengan vektor V panjangnya dikuadratkan dikali dengan vektor V. Nah, itu dia bedanya. Vektor W dot vektor V. W dot V. X, Y, X, Y. Berarti di sini X kali X. X-nya mulai dari vektor W-nya dulu. Min 2
kali 2 kali 3 ya, ditambah 1 kali 2. Oke, 1 kali 2 kita tuliskan. Panjang vektor V kita nggak punya, maka kita harus cari dulu. Cari panjang vektor V, yaitu 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Pak, dari mana 3 sama 2-nya? Iya kan, elemen vektor V itu 3 sama 2. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. 9 tambah 4 akar 13. Berarti panjangnya adalah akar 13. Nah, ini dikuadratkan. Kenapa? Karena rumusnya kuadrat. V 3, 2. Nah, itu vektornya. Min 2 kali 3, min 6. 1 kali 2, 2. Min 6 tambah 2, min 4. Min 4 per akar 13 kuadratin itu jadi 13. Min 4 per 13 dikali dengan 3, 2. Dengan cara yang sama, ini kan skalar, ini vektor, maka dikalikan. Min 4 per 13 kali 3, min 4 kali 3, min 12 per 13, itu ya. Min 4 per 13 kali 2, min 8 per 13. Tuh ya, seperti itu. Nah, ini ya jawabannya. Nah, sekarang kita cari panjang vektor C-nya. Panjang vektor C-nya kita bisa pakai cara rumus yang sebelumnya juga. W dot V dibagi dengan panjang vektor V. W dot V tadi kita udah dapat nilainya min 4 dibagi dengan V, panjang V-nya akar 13. Ini tidak rasional, maka harus dikali akar sekawan. Akar 13 per akar 13. Min 4 akar 13 hasilnya. Oh, ini angka 3-nya jelek banget ya. Balik sedikit. Akar 13 kali akar 13 hasilnya adalah 13. Itu dia caranya. Nah, seperti itu caranya kira-kira untuk menentukan bayangan atau proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Gitu. Jelas?